informasi dan inspirasi. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi. Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pengguna listrik yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik bergilir kini mendapat ruang untuk menempuh jalur hukum. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa daerah. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana. Lintas Banua Pagi. Pendengar dan pemirsa, pengguna listrik yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik bergilir kini mendapat ruang untuk menempuh jalur hukum. Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara membuka posko pengaduan pemadaman listrik dan akan mengawal masyarakat hingga mengajukan gugatan terhadap PLN. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Ketika kita lambat membayar listrik, kita bisa dicabut. Langsung 1 hari terlambat bisa diperingatkan untuk dicabut seperti itu. Terlambat membayar, kita langsung dikenakan. Posko pengaduan tersebut bertempat di kantor LBH Borneo Nusantara di Jalan HKSN Komplek KMD Permai Blok A15 nomor 284. Direktur LBH Borneo Nusantara Muhammad Fajri menegaskan, pihaknya membuka layanan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Menurutnya, masyarakat yang ingin melapor harus membawa bukti pendukung, terutama yang menunjukkan adanya kerugian material maupun imaterial akibat pemadaman listrik. Fajri menilai respon PLN yang hanya menyampaikan permintaan maaf tidak cukup untuk menjawab kerugian yang dialami masyarakat. Perusahaan penyedia listrik tersebut semestinya bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang atau jasa. Jadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah sama-sama merasakan gerahnya, terus juga merasakan bahwa tidak nyaman dalam hal itu. Karena kan ketika kita lambat membayar listrik, kita bisa dicabut. Langsung 1 hari terlambat bisa diperingatkan untuk dicabut seperti itu. Terlambat membayar, kita langsung dikenakan denda atau sanksi dalam hal itu. Jadi tidak seimbang hak dan kewajibannya. Jadi berkaitan dengan rencana upaya hukum untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari
PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya. Belum lagi dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana. Diketahui pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin kini telah berdampak pada pelayanan publik. Salah satu dampak yang paling nyata dirasakan masyarakat yang mengurus dokumen administrasi kependudukan. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kota Banjarmasin, Helvianur mengatakan, hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Menurutnya, solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan. Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di parkir online ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya. Kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar benar terkait dengan urusan pelayanan. Mungkin jamnya aja mungkin diundur lah. LBH Borneo Nusantara juga menyebut gugatan yang akan diajukan tidak hanya menuntut ganti rugi, namun juga menguji profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi PLN dalam menangani persoalan pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini. Juma Muhammad melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, seiring menurunnya curah hujan di beberapa daerah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi. Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra menjelaskan, kondisi Kalsel saat ini belum memenuhi syarat menetapkan status siaga darurat karena hujan masih turun di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD tidak ingin menunggu hingga risiko meningkat. Kesiapan personil, peralatan, dan mekanisme penanganan mulai diperkuat agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan rakor untuk menghadapi ancaman karhutla. Ya memang sampai dengan saat ini masih karhutla memang terjadi, cuman memang skalanya masih kecil ya. Ini masih bisa diatasi dengan modal kawan-kawan di Kabupaten Kalimantan Selatan, sehingga memang saat ini kami fokus kepada peningkatan kesiapsiagaan. Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau karhutla, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP, Damkar Provinsi Kalsel terus memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Patilah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menghadapi potensi karhutla tahun ini. Ini berkaitan dengan upaya kita dalam melakukan pencegahan. Tadi dalam sambutan juga Pak Gubernur telah mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi situasi saat ini bukan hanya kita memiliki sarana prasarana, tapi juga SDM kita juga harus mempunyai kompetensi dan profesional. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkuat alasan belum ditetapkannya status siaga darurat karhutla di Kalsel. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga 30 Juni 2026, sebagian besar wilayah Kalsel masih berada pada kategori sangat pendek, yakni baru mengalami 1 hingga 5 hari tanpa hujan. BMKG juga mencatat sejumlah daerah masih menerima hujan hingga pembaruan data dilakukan.
Berikut tanggapan masyarakat terkait datangnya musim kemarau yang kembali meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Saya Ayah, warga Kota Banjarmasin. Tentunya mengingatkan bahwa datangnya musim kemarau harus menjadi perhatian kita bersama ya, karena potensi kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat. Kita harap bersama-sama tidak membuka lahan dengan cara membakar dan lebih peduli menjaga lingkungan agar karhutla dapat dicegah sejak dini. Saya Dinda, saya warga Kota Banjarmasin, mengingatkan bahwa musim kemarau selalu membawa resiko meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya perlu kesadaran masyarakat penting agar tidak membakar sampah ataupun lahan sembarangan. Dengan kepedulian bersama, tentunya dampak karhutla dapat dicegah agar lingkungan tetap aman. Lintas Banua Pagi. Pendengar dan pemirsa, wujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan transparan. Komisi 1 DPRD Kalsel dorong Diskominfo terapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam mendukung optimalisasi program transformasi digital pemerintahan. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Rais Ruhayat yang mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Diskominfo Kalsel dalam mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Menurut Rais, SPBE menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, Komisi 1 DPRD Kalsel berkomitmen memberikan dukungan agar implementasinya semakin optimal di seluruh perangkat daerah. Selain membahas SPBE, rapat juga menyoroti program kerja lembaga mitra Diskominfo, yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dan Komisi Informasi Kalimantan Selatan. Penguatan kedua lembaga tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan penyiaran di daerah. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Habib Hamid Bashim menyampaikan optimisme terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci keberhasilan transformasi digital. Komisi 1 sangat konsen ya menyoroti bagaimana kinerja daripada Diskominfo. Banyak memang daripada kegiatan-kegiatan ataupun program-program mereka yang belum optimal katanya. 2027 ini mereka minta tambahan anggaran 7, sekian miliar. Nah, untuk itu kami di Komisi 1 telah meminta catatan-catatan agar kawan kita di Banggar itu bisa nanti menyampaikan waktu rapat di Banggar agar semua program-program itu bisa dilaksanakan. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muslim mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan dari Komisi 1 DPRD Kalsel, yang menegaskan pihaknya terus memperkuat sistem, infrastruktur, dan koordinasi antar perangkat daerah. Dukungan, saran, strategi yang disampaikan ini tentu akan menjadi masukan-masukan paling berharga bagi kita. Untuk usulan 7M tadi Pak, itu ada beberapa tambahan tentu. Kalau misalnya kita ada belanja-belanja misalnya ya, kita belanja sewa lisensi, kemudian belanja-belanja yang berkaitan dengan keamanan. Nah ini kan harus 12 bulan. Kalau ternyata belum, nah kita minta tambahkan. Berapa diusulkan Pak? Ya, sesuai kebutuhannya tadi. Melalui rapat kerja ini, DPRD dan Diskominfo Kalsel berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan. Persoalan parkir liar dan tarif di luar ketentuan masih kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terus menggencarkan penertiban di lapangan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Supaya menyesuaikan dengan tarif yang ada di Perwali 34. Pemanfaatan ruang publik sebagai wadah mencari keuntungan pribadi masih marak terjadi melalui praktik parkir liar. Fenomena ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kota Banjarmasin.
Selain persoalan lahan parkir ilegal, tarif retribusi yang sepihak dinaikkan oleh oknum juru parkir juga masih sering dikeluhkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bekjo, menegaskan pihaknya tidak akan segan menindak tegas segala bentuk pelanggaran di lapangan. Supaya menyesuaikan dengan tarif yang ada di Perwali 34 tahun 2025, bahwa untuk roda 2 itu hanya 2.000. Karena retribusi tidak berlaku progresif, sekalipun seharian ya 2.000, tidak boleh melebihi. Mengulangi kesalahan itu Masih mengulangi, sanksi yang terberat adalah pencabutan izin kelola. Bagi sebagian masyarakat, tingginya tarif parkir yang melebihi ketentuan daerah ini sangat merugikan konsumen. Salah seorang warga, Rindra, mengaku kondisi tersebut kerap membuat warga serba salah saat hendak membayar. Menurut ulun parkir ini biasa ya bang, ulun bila parkir bayar aja terus. Misalnya cuma kan bila ada parkir liar nih kurang bang, ulun kurang rajin, kurang kada suka lah. Soalnya tiba-tiba motor kita entah helm kita hilang atau motor kita kepanasan kada diurusnya, pas tiba-tiba datang minta bayar ya non kita ya lo. Untuk memutus mata rantai pelanggaran tersebut, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor. Warga diminta segera mengadukan ke pihak berwajib jika menemukan adanya praktik pelanggaran tersebut di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan. Lintas Banua Pagi. Pendengar dan pemirsa, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mencatat nilai aset negara yang dikelola mencapai 67 triliun hingga Mei 2026. Dengan aset tanah masih mendominasi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi. Kami juga menyumbang kontribusi kepada PNBP yang berasal. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mencatat nilai aset negara yang dikelola mencapai 67 triliun rupiah hingga Mei 2026. Nilai tersebut terdiri atas berbagai jenis aset, dengan aset berupa tanah masih menjadi komponen terbesar dalam pengelolaan kekayaan negara di wilayah tersebut. Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Panca Irfan Sujianto, mengatakan dari total aset tersebut, nilai tanah negara mencapai sekitar 30 triliun rupiah atau hampir separuh dari keseluruhan aset yang dikelola. Sementara itu, aset lainnya terdiri atas gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, peralatan dan mesin, serta berbagai aset negara lainnya. Kami juga menyumbang kontribusi kepada PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang dan pengurusan piutang negara. Untuk lelang, realisasi pada bulan Mei sebesar 49 miliar dan akumulasi sampai dengan Mei sebesar 264,82 miliar. Sedangkan pengurusan piutang negara saat ini ada 225 berkas pengurusan piutang negara yang kami tangani. Untuk realisasi Mei sebesar 27 juta, sedangkan sampai dengan bulan Mei 309 juta. Selain melalui lelang dan pengurusan piutang negara, DJKN juga memperoleh PNBP dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk pendayagunaan aset, seperti penyewaan maupun pemanfaatan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini setelah kami total jumlah PNBP yang ada di kami, realisasi bulan Mei sebesar 2,9 miliar, kemudian akumulasi sampai dengan Mei mencapai 12,31 miliar. Kalau kita coba kategorisasikan, paling banyak memang kita peroleh dari pengelolaan barang milik negara, yaitu 5,7 miliar, kemudian pelaksanaan lelang 4,1 miliar, dan hasil lainnya sebesar 2,4 miliar. Ini semuanya berasal dari satu kantor operasional kami, KCKN. Pihaknya berharap kinerja pengelolaan kekayaan negara dapat terus meningkat seiring optimalisasi pemanfaatan aset negara dan penyelesaian piutang negara. Melalui pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan produktif, DJKN berupaya meningkatkan kontribusi terhadap PNBP sekaligus memastikan aset negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan. Berita olahraga.
Beralih ke berita olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan menggelar musyawarah olahraga provinsi Musorprov tahun 2026 Sabtu siang. Dalam forum ini, Haji Hasnuryadi Sulaiman terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum periode 2026-2030. Selengkapnya disampaikan Robi Angga. Dalam olahraga, jaya! Komunikasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan melaksanakan musyawarah olahraga provinsi Musorprov tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin pada Sabtu siang 4 Juli 2026. Forum ini dihadiri oleh perwakilan KONI Pusat, jajaran KONI dari kabupaten kota, pengurus provinsi cabang olahraga, Dispora Kalimantan Selatan, jajaran Forkompimda, dan seluruh tamu undangan. Kegiatan yang menjadi forum tertinggi organisasi olahraga di tingkat provinsi menetapkan Haji Hasnuryadi Sulaiman yang merupakan calon tunggal dan terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum KONI Kalsel periode 2026-2030. Dalam kesempatan tersebut, Hasnur menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk meneruskan kepemimpinan 4 tahun ke depan. Pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bekerja sama dalam memajukan olahraga di Banua. Apa yang sudah bagus ini, sudah solid ini bisa kita teruskan di bawah arahan Pak Gubernur tentunya sebagai pembina kita semua. Olahraga itu Kalimantan akan tambah maju, apalagi beliau berkeinginan kan membangun fasilitas olahraga seperti stadion internasional yang akan dimulai di tahun ini. Maka itu harus dibarengi dengan pembinaan prestasi, betul, prestasi supaya lebih mengharumkan nama kita lagi, dan tentunya harus ada pembinaan kita supaya atlet kita ini juga semakin bisa berkibar tidak hanya nasional tapi internasional juga. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Umum 2 KONI Pusat, Majen TNI Purnawirawan Sudarmo, hadir untuk menyampaikan sejumlah arahan kepada kepengurusan KONI Kalsel yang baru. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam memajukan olahraga di daerah harus dibangun dengan kolaborasi dan kerjasama yang kuat. Yang pertama tentu harus melaksanakan pembentukan kepengurusan. Ini yang paling pertama dilakukan ya. Kami juga berharap tadi saya sampaikan kepengurusannya harus kolaboratif, pengurusan yang fleksibel gitu loh ya, berkesinambungan. Jadi antara pengurus yang lama dengan mungkin yang baru harus terus dibangun bersama. Ini kaitannya dalam rangka untuk membuat organisasi ini bisa baik. Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda seperti penetapan anggota KONI baru dari Federasi Orado dan Federasi Savate. Acara kemudian ditutup dengan penetapan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah Porprov ke-13 yang akan digelar pada tahun 2029 mendatang. Robi Angga melaporkan. Komentar Pro 1. Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik kemarau datang karhutla mengintai. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman. Selamat pagi pendengar. Musim kemarau mulai menunjukkan tandanya di Kalimantan Selatan. Curah hujan di sejumlah daerah juga mulai berkurang. Sementara suhu udara juga terasa lebih panas. Dan tentu saja potensi kebakaran hutan dan lahan perlahan meningkat. Namun hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan status siaga darurat karhutla. Keputusan tersebut memang didasarkan pada data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah masih mengalami hari tanpa hujan dalam kategori sangat pendek. Sementara hujan juga masih turun di berbagai daerah. Keputusan untuk tidak terburu-buru menetapkan status siaga darurat ini perlu dipahami oleh masyarakat. Penetapan status tersebut memiliki indikator yang jelas dan tidak boleh didasarkan pada perkiraan semata. Kebijakan harus tetap mengacu pada kondisi di lapangan dan data ilmiah agar langkah yang diambil tepat sasaran. Meski begitu, apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan hari ini tetap digelar oleh pemerintah provinsi. Ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan justru telah dimulai sebelum kondisi memburuk. BPBD Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi dengan lintas instansi. Sementara, Satpol PP dan juga Damkar memastikan personil serta peralatan berada dalam kondisi siap digunakan. Langkah ini menunjukkan bahwa pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan setelah kebakaran meluas. Pengalaman beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran berharga,
Karhutla bukan hanya menghanguskan lahan, tetapi juga membawa dampak luas seperti halnya kabut asap, terganggunya aktivitas masyarakat, ancaman terhadap kesehatan, hingga kerugian ekonomi. Karena itulah, kesiapan ini tidak boleh dimaknai sebatas menunggu status darurat diumumkan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Membuka lahan dengan cara membakar atau membuang putung rokok sembarangan di kawasan kering dapat menjadi pemicu bencana yang sulit dikendalikan. Pencegahan karhutla tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pemerintah. Karena itulah koordinasi antara pemerintah, TNI Polri, relawan dan juga masyarakat sangat perlu untuk diperkuat. Edukasi kepada warga dan patroli di wilayah rawan serta pemantauan titik-titik panas juga harus dilakukan secara berkelanjutan selama musim kemarau ini berlangsung. Oleh sebab itulah, dalam penanganan karhutla, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya api yang berhasil dipadamkan, melainkan dari sedikitnya kebakaran yang berhasil dicegah sejak awal. Sekian komentar. Lintas Banua Pagi. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Senin 6 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Banua Pagi. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic. Baik pendengar dan pemirsa, saatnya kami pagi ini akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana arus lalu lintas yang akan disampaikan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Pagi ini disampaikan oleh Bribda Angel. Bribda Angel, silakan informasi Anda selengkapnya. Ya baik, selamat pagi Sobat Banua, saya Bribda Angel dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru melalui CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran dan Gatot menuju Banua Anyar. Situasi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt.
Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi terkini dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun sebaliknya. Situasi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya kami informasikan juga bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut seputar informasi arus lalu lintas dapat menghubungi kami di Instagram yaitu di @rtmc_Polda Kalsel atau @ditlantas_Polda Kalsel. Demikian laporan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bribda Angel melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Rosa